Ya, perkenalkan nama saya Diana Natania Damayanti, NIM 21410103006, Prodi Informatika, kelas basis data E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan sebuah database, dan di sini saya akan menyusun sebuah database laboratorium Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Jadi untuk mencatat inventaris yang ada di lab Fasilkom ini. Ya, ini berikut adalah ERD, keterangan dan simbol-simbol, dan ini masih dalam bentuk rangkaian. Jadi langsung saja kita mulai. Ya, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Jadi di dalam PostgreSQL ini, aplikasi ini banyak metode maupun sintak-sintak untuk menulis atau memperbarui sampai menghapus data. Jadi di sini di line yang pertama ini kita menuliskan create table. Create table ini digunakan untuk membuat tabel, yang dimana tabel itu adalah entity. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada entity jenis barang. Ya, jadi pertama kita membuat tabel jenis barang terlebih dahulu, tabel yang pertama. Di sini ada jenis barang ID, small serial, primary key. Ya, small serial ini semacam nomor. Misal kita tidak membuat ID, dan ID ini bisa terbentuk dari small serial ini. Dan juga primary key ini adalah kunci utama dari tabel jenis barang. Setelah itu di sini di line 3 ada nama jenis varchar. Varchar ini adalah variabel karakter, di mana batasnya itu ada 50. Jadi variabel karakter batasnya 50, dan not null ini adalah yang dimaksud harus diisi atau tidak boleh kosong. Setelah itu ada keterangan teks. Ya, setelah itu lanjut line 6 ini ada alter table. Alter table jenis barang. Alter table ini digunakan untuk menambahkan jika ada yang kurang atau jika ada kesalahan, atau digunakan untuk seperti memodifikasi gitu. Jadi menambahkan jika ada yang kurang, atau jika ada kesalahan bisa dirubah seperti itu. Setelah itu ada insert into. Insert into ini adalah perintah digunakan untuk memasukkan komponen-komponen di dalam kolom. Nah, setelah insert into ini ada values. Value ini untuk menampilkan nilai-nilai di dalam kolom. Jadi di sini nantinya akan di tabelnya, dalam tabel tersebut dan di dalam kolom tersebut akan menampilkan nama jenis barangnya ini apa. Setelah itu keterangan. Misal nanti ini LCD untuk menampilkan layar komputer, laptop adalah komputer cincin, dan keyboard ini untuk mengetik. Setelah itu select ini adalah untuk menampilkan tabelnya saat gitaran. Ya, untuk informasi saja, dalam menjalankan atau meran di aplikasi ini tidak boleh secara bersamaan, jadi harus satu persatu. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi jenis barang ID-nya ini ada nomornya. Setelah itu nama jenisnya ada LCD untuk menampilkan layar komputer, laptop untuk komputer cincin, keyboard ini untuk mengetik. Ya, setelah membuat tabel yang pertama itu jenis barang, kita membuat tabel yang kedua, yaitu tabel barang. Jadi tabel barang ini masih sama, serialnya primary key, yaitu sebagai kunci utama dalam tabel barang. Varcharnya
varcharnya 50, ini maksudnya batasnya 50. Setelah itu alter table-nya ini juga untuk menambahkan jika ada yang kurang atau jika ada kesalahan bisa dirubah. Setelah itu di insert into ini ya, di insert into dan values ini kita bisa menambahkan nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Ya, kita masukkan komponennya, nomor seri, deskripsi barang, ID jenis barang, dan ID lab. Setelah itu mari kita run. Jadi select ini untuk menampilkan tabel saat di run. Yaps, di sini ada barang ID, nomor seri, ID jenis barang, ID lab, dan deskripsi. Jadi deskripsi ini bisa bebas, dan saya memilih untuk memberikan deskripsi nama laptopnya atau jenis laptopnya itu jenis laptop apa. Setelah itu yang ketiga ini ada tabel lab. Tabel lab ini masih sama, small serial dan primary key. Yang menjadi primary key adalah lab ID. Nama ini varchar dan not null, yaitu harus diisi dan tidak boleh dikosongin. Setelah itu kita masukkan values-nya. Jadi ini insert into-nya ini ada nama dan deskripsi. Jadi nama ini maksudnya nama lab, dan deskripsi itu kayak keterangan itu adalah lab apa gitu. Itu mari kita coba langsung run. Ya, di sini ada lab ID yang menjadi primary key. Setelah itu nama ini ada Lebasda. Lebasda ini deskripsinya lab praktikum penunjang basis data. Setelah itu ada lab Pemro. Deskripsinya lab praktikum penunjang pemrograman, dan yang terakhir lab Jarkom. Deskripsinya lab praktikum penunjang jaringan komputer. Ya, selanjutnya tadi udah ada jenis barang dan lab, yaitu kita masuk yang keempat. Yang keempat ini ada asisten laboratorium. Kita membuat tabel aslab. Jadi aslab ID ini small serial dan primary key. Untuk nama, NIM, dan nomor HP ini kita pakai varchar karena inputannya berbentuk angka, dan ID lab ini small serial, not null juga. Jadi keempat ini nama, NIM, nomor HP, dan ID lab ini not null, jadi harus diisi. Ya, dan di sini ada add constraint. Ini maksudnya ini tidak boleh ditinggalkan atau dikosongi. Ya, jadi di insert into ini kan untuk perintah untuk memasukkan komponen-komponen di dalam kolom ya. Jadi di sini ada nama, NIM, nomor HP, dan ID lab. Kita tinggal masukkan di values-nya, nama dari aslabnya itu siapa, NIM-nya, nomor HP, dan juga ID lab. Setelah itu mari kita run. Yaps, di sini ada aslabnya, aslab ID-nya, nama labnya ini ada dia Paimin Paijo. Kita ambil contoh yang dia ini NIM-nya ada ini, tercantum NIM dan nomor HP. Setelah itu ada ID lab-nya. Ya, dan yang kelima ini kita akan membuat tabel atau entity dosen. Ya, untuk primary key-nya ini ada dosen ID-nya dosen, dan untuk nama sama NIM ini kita keterangannya ada varchar dan not null. Setelah itu insert into-nya ini insert into dosen ini ada nama dan NIP. Jadi langsung saja kita masukkan nama dosen, setelah itu NIP. Langsung saja kita run. Ya, jadi di sini ada dosen ID, namanya dosen, dan NIP. Setelah itu yang keenam adalah tabel kepala lab. Tabel kepala lab ini
ada, jadi kolomnya itu ada tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID lab, ID dosen. Dan ini masih sama formatnya, dan juga kita tinggal memasukkan values-nya ini, dimasukkan tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID lab, dan ID dosen. Setelah itu langsung kita coba run. Yaps. Di sini tanggal mulai dari pimpinan kepala lab ini ada 3. Jadi ada tanggal mulai, tanggal selesai, statusnya aktif, dan ID lab dan ID dosen. Setelah itu yang keenam ada tabel UKM atau entity UKM. Jadi di sini UKM ID ini sebagai small serial dan primary key. Dan di tabel UKM ini nanti ada jelasin nama UKM, keterangan, dan langsung saja. Jadi saya memasukkan UKM etalase dan juga keterangannya itu UKM apa atau bidang apa, UKM etalase, laos, dan Omaco. Langsung saja kita run, coba run. Yaps, di sini ada UKM ID, setelah itu ada nama UKM, etalase ini keterangannya UKM di bidang kesenian, UKM laos ini keterangannya Linux and open source, dan Omaco ini keterangannya UKM di bidang olahraga. Setelah itu tabel yang ke-7 ini ada tabel kegiatan atau entity kegiatan. Jadi kegiatan ID ini sebagai primary key kembali. Formatnya masih sama. Jadi nanti di tabel kegiatan ini ada kolom nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM. Dan values-nya langsung saja kayak nama kegiatan dari setiap UKM tadi yang udah dicantumin di atas itu apa aja. Misalnya nih pentas seni Fasilkom ini dari UKM etalase, CTF ini dari UKM Laos, dan turnamen basket ini dari UKM Omaco. Dan juga jangan lupa memasukkan tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM. Setelah itu kita coba run. Ya, jadi kegiatan ID-nya ini, nomor ID-nya, nama kegiatan pentas seni Fasilkom, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM. CTF juga ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM, dan terakhir turnamen basket. Setelah itu ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini, peminjaman ID-nya juga sebagai primary key. Dan di dalam tabel peminjaman ini nanti tercantum kolom tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID kegiatan, dan ID aslab. Values-nya langsung kita masukkan. Isi dari kolom-kolom yang barusan saja saya jelaskan. Setelah itu mari kita coba run. Yaps, di sini kita bisa lihat ini ada peminjaman ID peminjaman, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID kegiatan, dan ID asisten laboratorium. Setelah itu ini ada tabel pengembalian. Jadi masih sama, ID pengembalian ini primary key. Jadi di tabel pengembalian ini nantinya ada kolom tanggal pengembalian dan ID aslab. Langsung saja kita run. Yap. Setelah itu setelah itu ada tabel item peminjaman. Ya, untuk gambarnya masih sama. Setelah itu di tabel item peminjaman ini ada nomor seri, ID peminjaman, kondisi barang saat keluar,
Setelah itu kondisi barang saat kembali, ID barang dan ID pengembalian. Mari kita coba run. Yap. Di sini bisa kita lihat ada nomor serinya. Setelah itu ada kondisi barang, baik-baik, dan ID peminjaman, ID barang, dan ID pengembalian. Ya, seperti itu untuk pembuatan sebuah database laboratorium Fasilkom. Ya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu membuat atau menyusun sebuah database rental mobil. Ya, berikut adalah soalnya. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 entity, yaitu pabrikan, tipe, mobil, sopir, penyewaan, dan peminjam. Untuk itu, mari kita mulai langsung. Ya, di sini saya sudah menyusun formatnya. Jadi di sini pertama ada create tabel. Create tabel ini untuk membuat tabel, yang dimana tabel itu adalah entity. Jadi yang pertama kita akan membuat tabel atau entity pabrikan. Dan ID pabrikan di sini adalah smart serial dan primary key. Smart serial ini yaitu semacam nomor. Misal kita tidak membuat ID, jadi ID ini bisa terbentuk secara otomatis di small serial ini. Dan primary key ini adalah kunci utama dari tabel pabrikan ini. Setelah itu nama pabrikan ini varchar. Varchar ini variabel karakter, dan di sini batasnya 100. Not null ini berarti harus diisi atau tidak bisa kosong. Dan di sini ada insert into. Insert into ini adalah perintah untuk memasukkan komponen-komponen di dalam kolom. Jadi values-nya ini ada Toyota, Honda, Daihatsu. Jadi Toyota, Honda, Daihatsu ini adalah nama dari pabriknya. Setelah itu di sini ada delete from pabrikan. Jadi di sini misal saya fungsi delete from ini untuk menghapus yang di dalam pabrikan ini. Jadi menghapus dari ketiga ini. Misal saya akan menghapus Toyota, di sini nanti fungsinya di delete from ini. Kita tinggal masukin ID pabrikan dari Toyota itu berapa, terus nanti kita run ya. Dan select ini adalah untuk menampilkan tabelnya. Ya, mari kita coba run. Ya, di sini ID pabrikan ada ID pabrikannya. Di sini nama pabrikannya ada Honda, Daihatsu, dan Toyota. Ini ada Hondanya double, jadi kita bisa menghapusnya di delete from ini. Jadi kita tinggal masukkan ID pabrikan yang misal 5 atau 8 terserah. Ya, seperti itu. Ini tadi. Setelah itu di sini kita akan membuat tabel tipe. Di sini sama ID tipenya ini small serial dan primary key. Formatnya sama, dan di values di sini itu kita bisa memasukkan tipe mobil dari nama pabrik tadi. Jadi kita tadi yang pertama adalah Toyota, kedua Honda, yang ketiga Daihatsu. Jadi kita tinggal masukkan nama tipenya Toyota New Alphard misalnya. Terus
pabrikan ID-nya. Setelah itu keterangan. Alphard ini mobil super premium, dan Honda HR-V ini, nama Honda HR-V ini keterangannya mobil yang cocok untuk trip. Yang ketiga, nama tipe mobil Daihatsu ini Grand Max, yaitu mobil cocok untuk angkat barang. Setelah itu seperti itu. Setelah itu yaitu tabel yang ketiga ini adalah mobil. Mobil ini juga sama, ID mobilnya itu small serial dan primary key. Jadi nanti di dalamnya itu ada, di dalam tabelnya itu ada kolom warna, tahun, harga sewa, harga beli, dan tipe ID. Dan masih sama formatnya, tinggal memasukkan values-nya di values kayak tipe ID, warna, tahun, harga beli, dan harga sewa. Ya, setelah itu yang keempat ini adalah tabel sopir. Jadi ID sopir ini small serial dan primary key. Jadi nanti di tabel sopir ini ada kolom nama sopir, alamat, tarif harian, dan nomor HP. Jadi di sini juga ada alter tabel. Alter tabel ini seperti kita bisa menambahkan jika ada yang kurang atau ada kesalahan, bisa dirubah. Jadi semacam memodifikasi itu. Dan add constraint ini adalah yang dimaksud harus diisi. Jadi tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh kosong. Dan di insert into ini ada nama sopir, alamat, tarif harian, dan nomor HP. Dan di values tinggal dimasukkan. Ya, delete ini juga yang saya jelaskan tadi. Delete ini untuk menghapus komponen kolom yang ingin dihapus. Ya, oh ya, mari kita coba run ya. Ya, di sini bisa kita lihat ID sopir. Nama sopir ini saya ambil salah satu contoh, nama sopir Budi. Alamat ini di Kecamatan Semboro, dan tarif hariannya ini ada 500.000. Dan nomor HP. Setelah itu dan selanjutnya. Setelah itu ada tabel peminjaman rental mobil ini, peminjaman mobil ini. Jadi ID peminjaman ini small serial primary key. Di dalamnya nanti ada nama peminjaman, alamat, dan nomor HP. Semua varchar dan not null. Not null tadi itu harus diisi atau tidak boleh kosong ya. Setelah itu values-nya tinggal dimasukkan. Ada nama peminjaman, alamat, dan nomor HP. Untuk itu mari kita coba run. Ya, di sini ID peminjamannya, nama peminjamannya ada Dea Taritata, alamatnya berbagai macam, ada di Semboro, Makni, dan Ajung, dan ini nomor HP-nya. Setelah itu yang terakhir, tabel atau entity yang terakhir adalah penyewaan. Ya, di tabel penyewaan ini atau entity penyewaan ini, ID penyewaan ini small serial dan primary key. Dan di dalamnya nanti ada tanggal, hari sewa, tujuan, peminjaman ID, sopir ID, dan mobil ID. Setelah itu ya di sini tinggal dimasukkan tanggal, hari sewa, tujuan, peminjaman ID, mobil ID, dan sopir ID. Mari kita coba run. Yaps, jadi seperti ini tabelnya. Ini ada ID penyewaan, tanggal penyewaan, hari sewa, ada yang 1 hari, 2 hari, 1 hari, tujuannya ada Bali, Bandung, Jakarta. Terus di sini ada peminjaman, ID peminjaman, ID sopir, dan ID mobil. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.